Halo, ketemu lagi dengan saya ya, channel Dr. Made Hipnotis. Channel ini memang lain dari yang lain ya, karena kita menghubungkan antara masalah kesehatan yang sehari-hari kita derita dengan ilmu hipnosis. Sebagian orang yang mengalami kecemasan sering sekali mendapatkan jawaban ya dari keluarganya, dari rekan-rekannya, karena kurang iman, kurang ibadah, kurang percaya pada yang kuasa. Jadi kalau kita menemukan rekan kita misalnya rasa khawatir yang muncul hanya gara-gara dia sendirian di rumah, kemudian takut gelap, takut suasana sepi, atau takut apa sajalah. Itu selalu dihubungkan dengan iman yang lemah. Pertanyaannya, apakah demikian? Nanti teman-teman yang cemas, khawatir karena hal-hal tersebut biasanya menjadi tersinggung, terjadi malah kecemasannya makin parah karena tidak mendapatkan kepercayaan dari keluarganya dia, termasuk rekan-rekannya dia. Oke, jadi kali ini kita membahas ya, sebenarnya cemas, anxiety itu bisa didapat dari mana. Kita mengkhususkan cemas karena sepi atau karena suasana yang gelap, terutama di malam hari. Nah, cemas itu biasanya kejadiannya terjadi di masa lalu dan akan menimbulkan kekhawatiran untuk masa yang akan datang. Nah, cemas ini wajar. Ya, jadi kalau kita takut dengan sepi itu wajar. Kita takut dengan gelap itu wajar. Yang tidak wajar kalau sudah berlebihan. Maksudnya berlebihan ketika cemas, rasa takut itu bisa menimbulkan gangguan fisik, bahkan bisa membuat seseorang tidak bisa bekerja. Misalnya, ya, ketika cemas, asam lambungnya naik, orang itu sampai tidak bisa tidur. Kalau sudah tidak bisa tidur, biasanya menderita kelelahan, rasa capek. Ujung-ujungnya pekerjaan atau aktivitasnya akan mengalami gangguan. Bahkan bisa-bisa orang tersebut kena PHK atau di-resign dari pekerjaannya. Nah, teman-teman, cemas atau anxiety itu terjadi di masa lalu. Ya, berupa sugesti. Sugesti itu bisa masuk lewat panca indera kita. Bisa lewat mata, bisa lewat telinga, bisa lewat apa saja. Biasanya itu penglihatan sama pendengaran. Ini yang utama. Ya. Dokter kasih contoh misalnya seseorang yang di masa lalu atau kecil itu sering mendengar cerita, berarti lewat pendengaran. Nah, jadi ceritanya seperti ini misalnya. Jangan pulang malam-malam, karena pulang malam itu gelap banget. Ya, biasanya kalau gelap atau sepi itu biasanya makhluk halus itu sering muncul. Bayangkan kalau cerita ini selalu diulang-ulang, karena pikiran manusia, kalau cerita yang diulang-ulang itu akan masuk ke pikiran yang paling dalam, yaitu pikiran bawah sadar. Begitu juga dengan penglihatan. Contohnya, ketika teman-teman mungkin masa lalu waktu SD atau SMP itu sering nonton film, ya, film-film horor, film-film baik horornya Indonesia, horor-horor Barat, terutama kalau zamannya dokter itu film-film horor Indonesia seperti misalnya Sendal Bolong, Kuntilanak, ya. Sering sekali di film itu diceritakan bahwa kuntilanak atau sendal bolong atau hantu-hantu itu munculnya di malam hari, di daerah sepi terutama yang berbau kayak kuburan gitu ya. Nah, ketika kita walaupun kita berani nonton film itu,
Film itu bisa menjadi sugesti lalu masuk ke pikiran kita. Nah, tidak semua memang sugesti itu akan menjadi belief pada pikiran kita. Tapi kalau sudah menjadi belief, maka ini yang menjadi masalah. Beliefnya itu atau menjadi keyakinan, misalnya dia meyakini bahwa malam sepi itu adalah banyak makhluk-makhluk halus. Nah, interpretasi makhluk halus itu adalah makhluk yang menyeramkan, yang bisa membuat seseorang ketakutan, bahkan bisa menghisap darah. Ini persepsi ya, persepsi orang yang sudah believe. Jadi kalau dia melihat suatu yang sepi, yang gelap, ya, dimanapun itu, dia meyakini bahwa gelap dan sepi itu berhubungan dengan makhluk gaib. Nah, makhluk gaib ini pasti sosok makhluk yang menyeramkan, yang bisa menakut-nakuti seseorang. Nah, kalau itu menjadi keyakinan, tentu suatu hari ketika dia besar, tanpa sebab yang jelas, ketika misalnya lah dia bekerja sebagai pegawai yang pakai shift, misalnya shift malam. Shift malam biasanya kan jaga dari jam 9 malam sampai pagi ya, jam 7. Bayangkan seperti misalnya tenaga medis atau petugas keamanan. Nah, shift malam ini kan biasanya kadang-kadang sendiri atau 2 orang. Ketika dia merasa misalnya jam 12 malam di tempat yang sepi, ngecek-ngecek gudang gitu ya, maka beliefnya dia akan termanifestasi karena dia secara otomatis akan percaya bahwa tempat yang gelap, tempat yang sepi itu akan muncul makhluk-makhluk gaib. Bahkan sebenarnya makhluk gaib itu tidak ada, tapi karena dia belief tempat yang gelap atau sepi itu adalah makhluk-makhluk gaib, tentu gerakan sedikit yang mungkin karena angin, dia menggambarkan atau bisa berhalusinasi bahwa dia melihat makhluk gaib. Oke, jadi rekan-rekan sebenarnya sih tidak ada hubungan antara kurang iman ya. Jadi dokter ngambil kesimpulan begini. Jadi yang namanya cemas itu atau rasa takut atau anxiety sebenarnya adalah sugesti yang dia terima. Entah lewat mata, misalnya lewat film, atau pendengaran, misalnya cerita-cerita waktu dia kecil. Sehingga dia menjadi belief. Belief itu tertanam di pikiran bawah sadar. Nah, tentu teman-teman yang mengalami anxiety, cemas, atau rasa takut, obatnya di mana? Tentu bukan obat-obat yang diminum ya, karena obat-obat yang diminum itu biasanya hanya pertolongan pertama kita untuk menghilangkan rasa cemas kita. Yang benar adalah kita harus mengubah persepsi yang sudah terlanjur tertanam di pikiran kita. Banyak cara untuk mengubah persepsi itu. Contohnya, kita membaca buku-buku ya. Membaca buku, misalnya buku yang mengatakan bahwa hantu itu tidak ada, makhluk gentayangan itu tidak ada. Nah, kalau kita percaya bahwa buku itu adalah benar, misalnya buku yang dikarang oleh seseorang yang kita percaya atau buku ilmiah, tentu kita akan mengubah persepsi kita. Yang kedua, cerita dari orang-orang yang kita percaya, misalnya kita punya paman atau dosen yang kita percaya atau pimpinan kita, lalu pimpinan itu mengatakan sesuatu yang terbalik dengan apa yang kita percaya selama ini. Tentu itu juga bisa mengubah persepsi kita. Yang ketiga, melakukan afirmasi. Jadi teman-teman, afirmasi itu adalah kalimat-kalimat positif yang diucapkan berkali-kali. Ini dokter kasih contoh ya, misalnya sekarang aku menjadi seorang yang pemberani walaupun dalam keadaan sepi dan gelap. Kalau kita ucapkan berkali-kali, yang namanya afirmasi kalau diucapkan berkali-kali, maka
otomatis kalau diucapkan berkali-kali, pikiran bawah sadar kita percaya bahwa kalimat yang diucapkan itu adalah kalimat yang benar dan bisa mengubah persepsi kita yang sebelumnya. Memang kalau afirmasi tidak langsung otomatis akan terjadi, tapi pengulangan-pengulangan itu penting sekali untuk mengubah persepsi kita sebelumnya, bahkan bisa mengganti persepsi kita. Yang terakhir ya, kita melakukan yang namanya self-hypnosis, yaitu menghipnotis diri kita sendiri. Buatlah diri Anda dalam keadaan trans. Apakah harus bantuan hipnoterapi? Tidak. Anda bisa melakukan kondisi trans sendiri. Misalnya, Anda cukup mencari ruangan tertentu yang tenang. Kemudian, kalau Anda takut di ruangan yang terlalu tenang, Anda bisa minta teman Anda berteman ya. Kemudian Anda tutup mata untuk mengurangi fokus Anda kemana-mana, karena mata Anda bisa bergerak kemana-mana. Anda tutup mata, Anda tarik napas yang dalam untuk supaya fokus Anda terletak pada pernapasan Anda. Nah, ketika Anda bisa fokus, Anda melakukan sugesti diri sendiri. Nah, dalam keadaan trans, persepsi atau sugesti yang kita berikan itu bisa langsung menembus pikiran bawah sadar seseorang. Nah, itulah teman-teman, sebenarnya apa yang membuat seseorang bisa mengalami cemas, anxiety, atau rasa takut. Dan bagaimana mengubahnya, yaitu dengan mengubah pikiran alam bawah sadarnya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Tidak ada hubungan sama sekali antara cemas, anxiety dengan kurang iman atau kurang ibadah atau kurang berdoa. Oke, teman-teman tetap semangat.